Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomong bicara M&A tadi kan Bapak-bapak masih ingat mungkin ya, motivasinya ya. Motivasinya apa sih gitu ya? Kan ada 10 tadi ya motivasinya. Tetapi sebenarnya ujung-ujungnya apa sih kan gitu loh gampangnya. Kalau dari sisi perspektif apa perusahaan tuh apa sih? Nah ini Pak tadi, ada sinergi biaya atau sinergi pendapatan. Tadi udah kita bahas ya, sinergi biaya, cost reduction lah bahasanya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya swan effect, menurunkan resiko atau meningkatkan pertumbuhan. Tadi, misalnya Bapak masuk ke bisnis baru. Bisnis baru itu kan dalam rangka Bapak, bisnis yang sekarang sudah stagnan, katakan begitu ya Pak ya. Bapak pengen ada engine baru nih, yang lebih growing, kan begitu kan. Bapak masuk ke sana, gitu kan. Atau dia ingin menurunkan resiko. Saya ambil contoh, resiko gimana? Bapak berbisnis di sebuah daerah, negara misalnya. Atau ada perusahaan misalnya beroperasi di daerah Afrika misalnya gitu Pak ya. Kan kalau orang dengan Afrika itu kan udah, wah gitu ya, udah nggak tahu kita gitu kan. Seperti itu. Tetapi kalau perusahaan Afrika itu tiba-tiba dia punya subsidiary-nya adanya di Eropa atau di Amerika gitu ya. Ini kan ceritanya lagi ya kan. Karena pasti akan melihat, ini perusahaannya ternyata di Eropa sudah ada kok. Gitu kan. Sehingga yang tadinya negara tersebut kita katakan punya resiko tinggi, iya benar negaranya, tetapi company itu resikonya jadi lebih mengecil. Gitu ya kira-kira ya. Seperti itu. Ya kan? Baca seperti itu Pak ya. Dia berubah. Jadi angsa yang biasa-biasa saja dirubah sama dia. Dirubah supaya lebih menarik. Gitu lah. Ke berikutnya adalah arbitrase. Arbitrase gini, gampangnya gimana nih? Perusahaan gede membeli perusahaan kecil, gitu kan? Perusahaan besar membeli perusahaan kecil. Biasanya perusahaan besar itu resikonya kan lebih kecil, lebih tahan ya. Skalanya karena kan udah gede dia, goyangnya itu dia lebih tahan. Tapi kalau perusahaan kecil itu kan dia gampang sekali, kehilangan beberapa pelanggan bisa langsung kolaps kan gitu kan gampangnya ya. Nah, saya ambil contoh gini, yang saya mau katakan, ini perusahaan besar 1000 nilainya. Perusahaan kecil itu nilainya cuma 100 misalnya. Ketika digabungkan, itu bisa nilainya nggak jadi 1100. Orang lain berpersepsi bisa jadi 1300, 1500. Karena 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Kenapa begitu? Nanti kita masuk ke valuasi namanya multiple Pak. Multiple gini. Ini loncat dikit ya, biar ada bayangan ya Pak ya. Perusahaan itu Pak dinilai gini. Salah satunya adalah EBITDA multiple. Bapak punya EBITDA berapa? Bapak punya EBITDA misalnya 10 miliar. Berarti Bapak kalau industrinya Bapak, perusahaan itu rata-rata dibeli 5 kalinya EBITDA berapa? EBITDA-nya Bapak. Berarti nilai perusahaan Bapak 50 miliar. Tapi kalau perusahaan kecil Pak, dengan industri yang sama, dia EBITDA-nya nggak 5 kalinya. Mungkin cuma 3 kalinya, gitu ya. Berarti kan kalau perusahaan saya tadi adalah misalnya EBITDA-nya 100 gitu kan, 200 Pak ya, dikali 5 kan 1000 jadinya Pak. Kalau yang bawah tadi kan mungkin dia cuma 3 kalinya. Berarti EBITDA-nya mungkin 30-an gitu kan Pak ya, 30-an. Nah ketika digabungkan Pak, 200 ditambah 30 kan Pak, EBITDA-nya kan Pak, betul ya? Dikalinya berapa pertanyaannya? Kali 5 berapa? 230 kali 5 berapa? 150 ya, 1150 kan? Tidak 1100 jadinya kan? Ngerti ya? Lebih besar. Nangkep ya? Nangkep gak? Pengalinya jadi di persepsi dia perusahaannya sekarang udah ngikut yang gede. Kalau kita apa ya? Beli tanah lah. Tanah depan rumah sama belakang rumah gitu loh. Ya. Ya kan gitu ya. Kalau belinya di depan kan? Nah, gitu kira-kira, ya kan? Ini arbitrase. Ini sebenarnya terjadi, kenapa kok perusahaan luar negeri sekarang masuk ke Indonesia, startup, murah banget kata dia, gitu loh. Di sana Pak harganya udah tinggi-tinggi, udah 10 kalinya revenue, udah berapa kalinya. Di sini masih murah-murah, ya. Jadi inilah ujung-ujungnya ini Pak, ujung-ujungnya ini nanti. 3 taktik utama M&A. Oke.